Hai semuanya, ini Darius. Di video kali ini kita pengen bahas sedikit tentang pasar keuangan atau financial markets. Dan this is gonna be in a very general sense atau sangat-sangat umum. Aku akan sedikit memberikan ide tentang kenapa financial markets itu ada, bagaimana bekerjanya, hasilnya apa, dan juga kenapa kita peduli tentang ini dalam topik-topik matematika atau keuangan yang kita bahas berikutnya. Well, I think first, sekarang mari kita lihat ke diri kita sendiri ya. Kita itu biasanya adalah orang-orang dalam sektor rumah tangga, kalau dalam circular flow of economy, ya sebagai orang-orang di bagian rumah tangga atau households, kita mendapatkan pendapatan dari pekerjaan kita, dari bisnis, dari dividen, etc. Oke, jadi let's say misalnya saya bekerja selama setahun, pendapatan saya $100. Oke, habis itu saya pakai uang saya untuk kebutuhan sehari-hari selama setahun, misalnya untuk makan, bayar sewa apartemen, bayar listrik, uang transport, etc. Itu $80. Oke, berarti pada akhir tahun saya masih punya $20 nganggur. Dalam in a traditional sense, orang tua kalian mungkin bilang biasanya, oh ya ditabung aja, masukin ke bank, oke? Tapi what are you doing? Dengan masukin uang kamu ke bank, well, you're effectively putting your money atau menaruh uang kalian ke dalam pasar finansial. You're putting your money into the financial market. Nah, di sisi kita ini, yang kita lihat depan kita adalah sisi supply-nya, di mana orang-orang seperti kita itu punya uang nganggur atau uang lebih yang nggak ngapa-ngapain, yang sebenarnya oke kita tabung, tapi pada saat ini ya, like as we speak sekarang banget itu sekarang kita nggak butuh sebetulnya. Kayak kalau $20 itu ada, kita senang. Kalau $20 itu nggak di dompet kita sekarang juga nggak apa-apa. Kita nggak pakai buat belanja, nggak pakai buat apapun, ya dia di situ aja. Mungkin pada zaman dulu the sense of menabungnya kan ditaruh di bawah kasur kan. Nah sekarang pikirkan hal yang sama aja, itu duit nganggur nggak ngapa-ngapain, nggak terlalu butuh. Di sini berarti ada orang yang punya uang berlebih lah ya. Nah ini the first side of the coin atau sisi pertamanya. Nah sekarang sisi keduanya, mari kita pikirkan di circular flow itu tadi selain rumah tangga households, ada juga producers kan atau bisnis-bisnis tuh yang bikin barang dan etc. Nah, apa yang dibutuhin oleh producers? Mereka kan punya 4 faktor produksi secara umum. Kayak ada labor atau tenaga kerja. Yang kedua ada tanah atau land. So yang ketiga ada kewirausahaan atau entrepreneurship. Dan yang terakhir ada modal atau capital. Right? Nah, modal atau capital ini dibutuhin buat apa? Well, I think yang pertama buat bayar gaji karyawan, buat bikin toko baru, buat beli mesin produksi yang baru, dan segala macamnya. Nah, sekarang kita akan bikin skenario sederhana. Let's say, Tuan Alex punya toko roti, sekarang sudah sukses di daerah Tangerang. Nah, Tuan Alex ingin ekspansi ke daerah Jakarta. Pengen bikin toko roti di SCBD, biar bisnisnya makin besar, revenue naik, makin laku, profitnya membesar. Cool. Untuk bangun toko roti, ya, untuk bangun toko roti di Jakarta, misalnya dia butuh modal sebesar $20.000. Oke. Tapi hari ini dia nggak punya uang itu. Nah, misalnya setelah berkonsultasi dengan ahli, ya, Tuan Alex itu menentukan bahwa misalnya kalau dia bangun toko rotinya hari ini, dia itu harus bayar 20.000 ke kontraktor. Oke. Tapi setelah toko roti itu dibangun, udah jadi diresmikan, setelah ini dia akan mencetak laba misalnya sebesar 50.000 setahun. Oke. Which all is good. Dia sangat ingin melakukan ini sangat profitable. Tapi lagi-lagi masalahnya adalah si Alex gak punya $20.000 di kantong dia hari ini. Oke. Maka untuk mewujudkan rencana ini dia harus cari
uang cash sebesar $20.000, entah dari mana caranya. Nah, di sisi koin yang ini, Tuan Alex adalah demander dari capital atau orang-orang yang mempunyai permintaan atas modal. Nah, sekarang teman-teman lihat bahwa, oh ternyata ada orang-orang yang sebagai supplier atau punya uang berlebih yang nggak ngapa-ngapain, dan ada juga demander yang butuh duit itu sekarang juga, bisa dia balikin nanti, tapi dia butuh the cash today. Dan dengan itu, karenanya ada pertemuan dua gaya, ya, two forces of supply and demand, gaya permintaan dan penawaran, maka mereka bertemu dan menciptakanlah sebuah pasar, ya, pasar financial markets. Yang paling sederhana yang kita ngomongin hari ini adalah tentang pinjam meminjam. Oke, jadi misalnya yang punya uang berlebih ini kita namain, let's say, namanya Nyonya Kelly, dan yang butuh duit namanya Tuan Alex, right? So, what happens essentially adalah kalau kalau Nyonya Kelly ini nggak cuma satu, tapi ada 10.000 orang yang mirip seperti Nyonya Kelly yang masing-masing punya $20 yang nganggur, maka mereka dikumpulin itu bisa minjemin duit buat Tuan Alex, dan Tuan Alex bisa bangun toko itu hari ini dan mencetak laba, nantinya balikin duit ke Nyonya Kelly dan kawan-kawannya. Okay? So that's the basic idea of borrowing and lending. Nah, tapi at the same time, teman-teman juga tahu bahwa ketika kita meminjam, ya, kita kayak meminjam duit itu pasti ada bunganya. Nah, kenapa ada bunga, gitu kan? Bunga atau interest. Nah, simpelnya begini. Misalnya di antara 10.000 orang itu, ya, Nyonya dan teman-temannya, let's say kalian itu salah satu orang di situ yang punya $20 lebih. Dan kalian akan pinjemin ke Tuan Alex, oke? Pertanyaannya, apakah kalian rela kalau kalian pinjemin hari ini $20 dan dibalikin, misalnya dia janjinya 2 tahun lagi nih dibalikin, tapi juga $20? Aku sih jujur bakal bilang kayak, no, aku butuh kompensasi atas pinjaman aku hari ini. Yang paling jelas, ya, yang paling jelas itu yang pertama, ketika aku pinjemin duitnya ke kamu, ada resiko bahwa kamu tuh nggak akan balikin duit saya. Atau ini disebutnya credit loss. Credit risk. Ada resiko bahwa dia nggak akan ngembaliin duit itu sama sekali, bangkrut lah, hilang, dan kabur gitu ya. Nah, kompensasi atas kekacauan di kepala saya nih, yang 2 tahun mikirin ini duit bakal dibalikin nggak ya? Itu tuh ada kompensasinya yang sebesar, let's say, credit risk tersebut. Terus yang kedua, juga ada opportunity cost. Opportunity cost dalam berbagai macam bentuk. Yang pertama tentunya, kalau misalnya, let's say, semua orang itu kayak Tuan Alex, ya, dengan punya uang, dia bisa bikin bisnis, dia bisa putar duitnya dan dapat profit, berarti dengan memberikan $20 ini ke Tuan Alex, berarti saya nggak bisa mutar duit $20 itu ke dalam usaha-usaha saya sendiri. Oke, let's say ketika semua orang punya bisnis yang return on investment-nya 10%. Oke, berarti dengan minjemin $20 ke Tuan Alex hari ini, saya nggak bisa pakai $20 itu buat dapetin return 10% tahun ini dan 10% tahun berikutnya. Berarti ada 2 tahun opportunity cost bahwa duit saya tuh nggak bisa diputar dan keluarin return. Tapi bentuk yang kedua yang mungkin lebih simple kita lihat sekarang, ya, kalian selalu bisa taruh uang kalian ke dalam instrumen finansial yang as simple as deposito di perbankan dengan bunga sekian persen, masukin dalam surat berharga negara, masukin ke dalam misalnya saham, entah dalam bentuk saham per lembar per perusahaan atau dalam bentuk index funds, atau index funds itu Indonesia-nya adalah ya basically dana lah, ya, dana rame-rame. Itu ada opportunity cost, ada return yang bisa kalian dapetin, tapi dengan Benjamin Cotton Class kalian nggak bisa dapat. Nah, atas dua alasan yang paling mudah itu, tadi yang pertama adalah credit risk dan yang kedua opportunity cost, saya pasti minta kompensasi dari Tuan Alex, tolong dong nanti pas balikin jangan pas 20, balikinnya mungkin $22 atau $24,
ya sebesar kompensasi yang saya rasa layak untuk didapatkan dan Tuan Alex pun rela untuk memberikannya. Nah, sekarang dari POV-nya atau dari titik sudut pandangnya Tuan Alex, apakah dia rela bayar kompensasi? I think kalkulasinya cukup sederhana dari Tuan Alex ya. Kalau misalnya dengan pinjam 20.000 dolar tahun ini, saya bisa mendapatkan laba 50.000 tahun depan, oke? Um, maka saya akan sangat rela kok bayar bunga misalnya 4 dolar untuk setiap 20 dolar yang saya pinjam, karena nantinya saya akan mendapatkan laba yang jauh lebih besar. Atau in another sense, kita bisa lihat bahwa kalau saya nggak pinjam duit itu, ya, kalau saya nggak berani bayar bunga yang diminta oleh orang yang punya duit, berarti saya nggak akan bisa mendapatkan pinjaman 20.000 dolar, dan itu artinya saya nggak bisa mendapatkan laba 50.000 dolar di tahun-tahun berikutnya dari toko roti yang bisa saya buka di Jakarta. Nah, jadi dari dua sisi ini sama-sama masuk akal kok untuk bertransaksi dan setuju satu sama lain. Disinilah kita mendapatkan um, yang kalau dalam ekonomi mungkin disebutnya market vulnerable funds. Tapi sederhananya saya akan bikin asumsi sederhana bahwa di financial market itu sederhana adalah orang pinjemin duit dengan tingkat kompensasi tertentu. Oke? Kompensasinya yang disebut dengan interest rate atau tingkat bunga. Kalau kita ingin menggambarkan supply dan demand yang ada di dalam pasar tersebut, maka akan sangat sederhana. Sama seperti supply and demand di semua pasar-pasar lain. Jadi dalam sumbu horizontalnya ada quantity of loanable funds atau jumlah uang yang dipinjamkan di dalam pasar tersebut beserta dengan tingkat kompensasinya atau tingkat bunga ya interest rate di sumbu vertikal. Logikanya sederhana. Jadi kalau sekarang kita fokus ke demand-nya dulu ya, demand ini masuk akalnya adalah ketika tingkat pengembalian bunganya itu um, tinggi, ya, berarti artinya when I want to borrow, ketika saya ingin meminjam, saya harus bayar premi yang sangat besar. Nah, berarti kan harga dari meminjam itu sangat mahal, maka saya akan pinjam lebih sedikit. Tetapi untuk pasar yang sama, ketika tingkat bunganya rendah, berarti premi yang saya harus bayarkan kepada orang yang minjemin duit ke saya itu sangat rendah, berarti cost of borrowing atau biaya dari meminjam itu sangat rendah. Well, most likely saya akan pinjam uang yang lebih banyak. Oke, nah sekarang kita lihat sisi supply-nya. Kenapa kurvanya upward sloping atau dia miring ke atas? Itu ketika tingkat bunganya rendah, ya ketika kompensasi atas duit yang saya pinjemin itu rendah, maka saya akan pinjeminnya sedikit. Tapi ketika kompensasi atas uang yang saya pinjemin itu tinggi, ya, saya dapatnya banyak, berarti saya akan pinjemin lebih banyak. As simple as that. Nah, maka pertemuan dari supply dan demand dari orang yang punya duit berlebih dan orang yang butuh duit lebih masuklah ke dalam pasar loanable funds, salah satu bentuk dari financial market yang sederhana, dan kita dapatkan equilibrium, ya, equilibrium quantity loanable funds atau jumlah uang yang dipinjamkan dari supplier ke demander, dan juga tingkat suku bunga yang umum gitu ya, let's say equilibrium interest rate atau tingkat suku bunga keseimbangan di pasar. Nah, for simplicity purposes, kita akan asumsiin bahwa pasar finansial ini cuma ada satu instrumen pada saat yang sama. Kalau nanti itu asumsinya kita ganti, aku akan ngomongin di video lain. Tapi asumsikan aja nanti berikutnya bahwa setiap pasar atau setiap instrumen ini punya equilibrium interest rate di pasar yang sama. Jadi interest rate-nya sama untuk semua pasar, biar gampang aja. But so far itu sih ide tentang pinjam meminjam. Kenapa ada bunga? Tadi yang pertama ya kompensasi atas credit risk atau risiko bahwa duitnya nggak akan balik. Ada risikonya dikali kemungkinannya dikali kompensasinya. Dan yang kedua opportunity cost bahwa duit saya itu bisa diputar dan menghasilkan duit dari instrumen yang lain, entah dari deposito bank, dari surat utang negara, dari dividen saham ataupun dengan saya pakai duitnya untuk usaha saya sendiri gitu ya. So that's it for the first video. Semoga cukup pendek tapi quite understandable. See you in the next one.